Pak Ketua, ini akan ada pesta demokrasi yang serentak. Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Walaupun Pilkada berselang 9 beberapa bulan lah sebelumnya. Ya, 8 bulanan lagi. Terbayang nggak kesulitan-kesulitan yang dihadapi sekarang? Kalau saya tidak terlalu suka ya menggunakan istilah pesta demokrasi, Mas. Oke. Yang kalau menurut saya pemilu itu ya kerja-kerja demokrasi. Gitu. Kerja-kerja demokrasi. Kalau pesta itu kan kayaknya hura-hura, ya, buang-buang duit. Kerja-kerja gitu. demokrasi. Kalau kerja demokrasi itu kan berarti untuk membangun sebuah demokrasi yang solid ya, atau dalam kerangka konsolidasi demokrasi itu kita perlu kerja-kerja keras dan juga perlu kerjasama semua pihak ya. Misalkan aktor-aktor di tingkat masyarakat, baik itu pribadi-pribadi, civil society maupun partai politik ya, itu punya kesempatan untuk kerja bersama, kerja keras untuk membangun atau mengembangkan demokrasi itu. Jadi di tahun 2022 ini sesungguhnya sudah ada kegiatan-kegiatan untuk kepemiluan. Di antaranya yang strategis adalah pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024. Ini yang dilakukan di tahun 2022 ini, karena undang-undang menentukan bahwa 18 bulan sebelum hari pemungutan suara itu adalah waktu paling lambat untuk kegiatan pendaftaran partai politik. Itu jatuhnya kan Agustus 2022. 2 bulan dari sekarang. Iya, kemudian di undang-undang di undang-undang pemilu juga ditentukan penetapan partai politik peserta pemilu paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jatuhnya itu 14 Desember tahun 2022. Jadi nanti pada akhir tahun 2022, tepatnya pada 14 Desember 2022, kita bersama-sama sudah bisa mengetahui siapa partai politik peserta pemilu tahun 2024. Itu yang saya kira penting untuk diketahui ya. Nah, untuk ke situ kan membutuhkan, pemilu ini kan pada dasarnya partisipasi ya. Indikator demokrasi itu 2, partisipasi dan kontestasi. Nah, oleh karena itu keberadaan partai yang beragam itu kan nanti menjadi simbol adanya kompetisi gitu. Kemudian kalau yang kedua, yang namanya partisipasi ini kan keterlibatan masyarakat ya. Untuk berbagai macam kegiatan. Ada yang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu kan open recruitment, rekrutmen terbuka. Ada yang menjadi anggota partai politik, pengurus partai politik, ada yang jadi caleg ya. Bisa warga negara kita itu berpartisipasi melalui jalur itu. Atau yang jadi calon DPD, ada yang calon kepala daerah, dan seterusnya ya. Dan kemudian bisa juga ada warga negara kita yang tidak menggunakan jalur menjadi penyelenggara pemilu atau peserta pemilu atau calon, tapi pengen jadi pemilih biasa gitu ya. Nah, pemilih biasa pun juga kita harapkan untuk aktif sebagai pemilih, berpartisipasi secara aktif, misalkan dengan cara memastikan apakah nama-nama kita ini sudah ada di daftar pemilih atau belum. Untuk memastikan dapat menggunakan hak pilih itu kan harus masuk daftar pemilih. Kalau namanya belum ada, ya harus aktif melapor kepada petugas kami di tingkat desa kelurahan atau di tingkat kecamatan, namanya PPK ya. Kalau di desa kelurahan PPS, atau lapor ke kantor-kantor KPU kabupaten itu. Baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.